Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu basira wa nadhira rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, jamaah sholat isya yang dilanjutkan insyaallah nanti dengan sholat tarawih dan sholat witir rahimakumullah. Kalau kita menyaksikan amaliyah orang-orang yang beriman ketika di bulan Ramadan seperti saat sekarang ini, maka kita akan mengatakan luar biasa amaliyah orang-orang yang beriman ketika berada di bulan suci Ramadan. Siang hari berpuasa, menahan lapar, menahan haus. Malamnya dilewati dengan sholat tarawih, sholat witir, dibasahi lidahnya dengan qiraatul Quran, diiringi setiap tarikan nafasnya dengan zikir, dengan istighfar, disayangi saudara-saudaranya dengan bersedekah, disucikan diri dan hartanya dengan berzakat. Kita nggak bisa gambarin bahwa luar biasa amaliyah orang-orang yang beriman ketika berada di bulan suci Ramadan. Harapan besar kita mudah-mudahan asar Ramadan yang 1 bulan ini mudah-mudahan bisa kita rasakan baik secara pribadi maupun secara bagian daripada bangsa ini untuk 11 bulan yang akan datang. Jadi bahaya sekali orang yang beribadah tapi kehilangan daripada ruh atau esensinya. Wong Jawa ngarani rame ing ajang, tapi nggak ada isinya, cuma rame saja di ajangnya, di tempatnya, tapi nggak ada isinya. Untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah perintahkan kita sholat, kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita zakat, Allah perintahkan kita puasa, Allah perintahkan kita haji, tujuannya sebenarnya cuma satu. Bagaimana agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuannya, goalnya itu cuma satu saja sebenarnya. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang tunduk, taat, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, ibadah-ibadah yang kami sebutkan itu tadi, sholat, zakat, yang kita sebut dengan ibadah lahir, sebenarnya sama halnya kita harus menjaga, kita harus berusaha untuk senantiasa memaksimalkan ibadah batin kita. Ikhlas, kemudian diantaranya adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wajib. Sama wajibnya kita melakukan ibadah-ibadah yang lahir. Saya ingin menyampaikan bahaya sekali kalau orang cuma beribadah lahir sementara dia tidak diiringi dengan kekuatan batinnya. Kita bisa mengambil sebuah sejarah, Bapak. Ada negara di dunia ini, mungkin pernah saya sampaikan, ada agama yang sebenarnya usianya tua sekali selain Islam, yakni agama Majusi. Agama Majusi itu agama yang sangat lama sekali di dunia ini. Bahkan sampai sekarang sisa-sisanya itu masih ada. Kalau kita membaca sejarah itu sisanya masih ada di India, sebagian besar ada di Iran. Agama Majusi, agama yang menyembah daripada api. Ada prinsip esensi agama Majusi yang begitu kuat, yang dari mulai pimpinan kepala sukunya istilahnya sampai ke bawah itu dia pertahankan. Apa itu diantaranya adalah kejujuran dan keadilan. Sehingga kalau kita pernah membaca sejarah, ada seorang Yahudi, ada seorang Majusi itu menjual tanah. Taruhlah orang Majusi A menjual tanah kepada orang Majusi B. Begitu tanah itu sudah dibeli oleh B dengan harga yang sudah disepakati, begitu mau dibangun tanah itu, begitu seakan-akan kalau zaman sekarang dibuat pondasi lah, begitu digali ternyata isinya emas, Pak. Jadi isinya di tanah itu emas. Pertanyaan sederhana, apa yang dilakukan oleh si B yang membeli tanah tapi isinya emas?
Nek awake dhewe mungkin menjawab pasti kita akan memagari tanah itu, kemudian jangan sampai ada orang yang tahu kalau perlu. Mau menengah saiti dijual emasnya itu. Wah, seneng kita. Kalau perlu yang punya jangan sampai dengar kalau tanah yang dijual itu isinya emas. Tapi apa yang dilakukan oleh si B selaku pembeli tanah itu? Dia marah-marah kepada si A. Transaksi kita sekarang ini batal karena aku tidak membeli emas tapi aku membeli tanah. Aku nggak mau kalau aku membeli tanah sementara di dalamnya ada emasnya. Coba bayangkan itu. Dan si A yang kebetulan dibalikkan tanahnya, transaksi sudah jadi, ini juga nggak mau. Transaksi sudah selesai, akad jual beli sudah sah. Untuk itu aku nggak mau kalau tanah ini kemudian tak balikin lagi atau tak ambil lagi, aku nggak mau meskipun di dalamnya isinya emas. Akhirnya mengambil sikap keduanya ke kodi atau pengadilan. Akhirnya pengadilan ngomong, kepala sukunya itu, apakah kamu, wahai A, apakah kamu punya anak? Dijawab ya, aku punya anak laki-laki. Si B ditanya, kebetulan punya anak perempuan. Sudah nikahkan keduanya, harta ini milik mereka berdua. Ini gambaran esensinya benar-benar dipegang, Pak. Kalau ini dilakukan oleh bangsa Indonesia, kita nggak bisa bayangin makmurnya bangsa ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk suatu negeri amanu, mereka beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna pasti akan kami bukakan alaihim atas mereka barakatim beberapa berkah minas sama'i dari langit wal ardi dan dari bumi. Walakin kadzabu aimin ayatina, kebanyakan mereka adalah mendustakan ayat-ayat kami. Wa akhadnahum bima kanu yaksibun, sehingga mereka kami siksa atas perbuatan yang mereka lakukan. Jadi sekali lagi, ketika kita beribadah jangan lupakan esensinya. Karena manusia itu bukan hanya jasmani, tapi manusia itu punya yang namanya rohani. Untuk itu malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit kaitannya dengan tawakal. Tawakal itu berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Tentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita tidak boleh berserah diri kepada manusia atau kepada pimpinan kita misalnya? Karena manusia itu lemah. Apa yang diinginkan manusia tidak mesti menjadi kenyataan. Cita-citanya pengen menjadi gubernur, enak wong sing duwe cita-cita jadi gubernur. Begitu kenyataannya cuma jadi tukang cukur misalnya. Pengen jadi camat tapi cuma penjual obat saja dia. Artinya apa? Antara keinginan dan kenyataannya itu begitu berbeda. Manusia tidak bisa menolak sakit, bahkan manusia tidak bisa menolak kematian yang datangnya tiba-tiba. Ini semua adalah isyarat begitu luar biasa lemahnya manusia itu. Untuk itu kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan dianggap tawakal itu menjadikan kita menjadikan seseorang menjadi malas. Ada orang yang diam saja. Nyapa Mas sampean kok menengai liyane bodoh nyambut gawe. Aku tawakal, Bro, misalnya. Saya lagi tawakal ini. Diam itu bagus dalam kondisi tertentu. Sampean marah misalnya, lagi marah. Apa yang harus kita lakukan? Diam itu bagus. Makanya bapak-bapak ada ungkapan diam itu emas. Makanya sampean bapak-bapak dijalui emas bojone, sampean cukup meneng ya Pak. Mas, aku minta bapak aku belikan emas karena diam itu emas. Akhirnya bapak diam saja, maksudnya seperti itu. Karena diam itu emas, nggak seperti itu. Jadi tawakal itu bukan menjadikan orang bermalas-malas. Rasulullah SAW sampaikan, ikilha, ikatlah untamu, baru kemudian watawakal, kamu bertawakal. Jadi nggak boleh kita diam saja kemudian kita tawakal. Pertanyaan berikutnya, kapan kita harus bertawakal? Orang bekerja itu ada niatan atau progres atau program lah. Kemudian di tengah ada pekerjaan, kemudian yang terakhir ada goalnya. Nggak boleh orang meletakkan tawakal itu cuma di akhir saja. Wes pokoknya dari mulai berangkat dia nggak tawakal.
Ndek guri baru tawakal, aku serahkan kepada Allah. Enggak boleh seperti itu. Kita diajari ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Memberikan isyarat dari mulai awal kita harus bertawakal, Pak. Dari mulai kita niatan membangun perencanaan atau merencanakan sesuatu ini kita sudah tawakal. Pekerjaan yang kita lakukan, kita membaca basmalah, itu sesungguhnya bukan hanya ucapan lisan kita, tapi bagaimana kita menta'alukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian setelah demikian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya orang yang tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal kepada pimpinannya misalnya. Begitu di PHK perusahaan kayak stres kita ini. Ada orang yang stres ketika di PHK oleh sebuah perusahaan. Sampai ini dari dulu sampai nyembah Gusti Allah kok seperti itu gitu loh. Gusti Allah dianggap gak luwih sugih ketimbang pimpinannya. Jangan seperti itu. Gusti Allah sugih gak karu-karuan. Mengapa kita harus bertawakal kepada orang yang lemah? Kita nggak boleh tawakal kepada anak kita. Kadang orang tua itu berlebihan terhadap anaknya, seluruh potensi hidupnya untuk anaknya, sehingga dia tidak pernah berpikir amaliyah untuk dirinya sendiri. Amal jariah nggak tahu, semuanya untuk anaknya. Karena anaknya inilah yang ditawakali, yang nanti ketika dia sudah tua diharapkan bisa menolongnya. Ternyata anaknya lupa, maka yang muncul adalah kekecewaan. Untuk itu tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Abu Dar pernah diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW, ya Abidarin, ya Abadarin, wahai Abu Dar, bertawakallah. Lau annan nasa kulluhum, kalau semua manusia ini semuanya ahdu biha, semua itu mengambil dia dengan tawakal, fakafathum, maka mereka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, ittaqillah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makhraja, maka dia akan dikasih jalan keluar. Urusan anak, urusan ekonomi, urusan apa saja, sepanjang orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah makhraja, maka Allah akan memberi jalan keluar baginya. Loh, kalau janjine pejabat, janjinya pimpinan kita, janji orang manusia yang begitu gampang lupa saja kita percaya, mengapa janji Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang kita nggak patek percaya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau orang kerjanya di pupuk, orang kerjanya di badak, maka dia akan mendapatkan min haitsu la yahtasib, itu di luar itu, Pak. Bukan dari gaji yang biasa dia terima. Itulah namanya min haitsu la yahtasib. Wallahu a'lam. Terus wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hasbuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Untuk itu sekali lagi jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berusaha, tidak hanya kita bersemangat untuk melaksanakan amaliyah lahir, puasa, zakat, sholat, tapi bagaimana kita berusaha untuk mengokohkan batin kita ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, yakni ketika kita menghadapi persoalan hidup, maka kita kembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sekali lagi monggo bareng-bareng kita berusaha untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena peluangnya sangat besar orang mati dalam keadaan su'ul khotimah kalau seseorang itu tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diingatkan, wahai fulan, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tawakalnya selama ini kepada materi, maka yang dia ingat adalah materinya. Untuk itu sekali lagi
Mari kita berusaha untuk senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah puasa kita dari awal sampai akhir nanti, apakah itu sedekah kita, sholat tarawih kita, zakat kita, semuanya ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan sholihan maqbulan indallah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita, istiqomah dalam iman wal Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.